Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Eh, Bagaimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman yang sampai dengan hari ini masih berjuang untuk sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis. Saya doakan supaya cepat pulih dan cepat membaik. Uh, Hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan sharing pengalaman terkait dengan perasaan terkena penyakit ginjal seperti itu. Kenapa saya katakan banyak yang menduga-duga bahwa dia terkena penyakit ginjal? Karena sensasi sering sakit di bagian perut bawah itu, kemudian di pinggangnya itu selalu dia merasakan bahwa ada biji-biji kecil yang kemudian yang membuat dirinya merasakan bahwa itu adalah batu ginjal seperti itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang-orang anxiety itu orangnya perasa. Ada hal-hal kecil di tubuhnya itu sudah menganggap bahwa itu adalah penyakit yang serius. Jadi ketika ada teman-teman dapati di bagian perut kemudian ada biji-biji yang timbul misalnya, tenang saja, itu bukan penyakit ginjal kok. Jangan terlalu dibawa kemana-mana itu pikiran, sampai-sampai membuat anxiety teman-teman lama sembuhnya seperti itu. Itu hanyalah sebuah sebuah perasaan yang teman-teman punya. Kenapa saya katakan? Karena ketika teman-teman pegang-pegang seperti dan mendapati ada sebuah benjolan-benjolan kecil, itu biasanya ketika besok lagi dipegang-pegang itu sudah tidak ada lagi, ya sudah hilang, kemudian besoknya lagi muncul. Itulah ketika anxiety teman-teman muncul itu dia juga akan muncul. Tetapi ketika teman-teman tidak memikirkan terlalu jauh tentang benjolan-benjolan yang ada di bawah perut yang teman-teman kirai itu adalah batu ginjal, itu juga tidak akan muncul, karena itu adalah sensasi-sensasi yang ditimbulkan oleh anxiety. Jadi jangan terlalu memikirkan yang aneh-aneh terkait dengan sensasi sakit di bagian perut bawah, pinggul, dan kiri dan kanan seperti itu. Itu hanyalah anxiety yang teman-teman punya. Apapun yang teman-teman rasakan karena teman-teman sudah terkena anxiety, itu pasti arahnya atau pikirannya selalu negatif. Di bagian dada dikira jantung, di bagian perut dikira ususnya kenapa-kenapa, di bagian pinggul dikira ginjal, dan semua pikiran-pikiran negatif itu pasti menghantui teman-teman. Jadi teman-teman jangan terlalu risau terkait dengan itu, karena itu hanyalah sebuah sensasi dari para penderita anxiety dan psikosomatis. Tapi saya juga sarankan kepada teman-teman untuk melakukan MCU ataupun medical check up ke puskesmas atau ke klinik-klinik kesehatan lainnya, supaya itu untuk memastikan bahwa kondisi teman-teman baik saja seperti itu. Kalaupun misalnya dokter ataupun siapa saja orang pintar itu mengatakan bahwa teman-teman terkena penyakit potensi penyakit serius, itu teman-teman jangan terlalu dipikirkan saja bahwa karena semua itu orang akan mati seperti itu. Jadi jangan terlalu takut dengan kematian, karena itu hanya akan membuat teman-teman menjadi menjadi tidak semangat ataupun tidak bergairah lagi untuk melakukan aktivitas kehidupan. Janganlah terlalu memikirkan ke sana, karena itu hanya akan membuang-buang waktu, membuang tenaga teman-teman untuk terlalu memikirkan itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa sakit di bagian perut bawah, itu jangan selalu dikaitkan dengan penyakit ginjal. Itu adalah sesuatu yang normal dan wajar bagi para penderita anxiety, GERD, dan psikosomatis seperti itu. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu memikirkan terlalu jauh tentang penyakit ginjal yang teman-teman derita. Itu hanyalah sebuah ilusi
itu hanyalah sebuah permainan pikiran yang teman-teman punyai seperti itu. Lebih semangat lagi, lebih produktif lagi, lebih digaskan lagi supaya kehidupannya bisa dinikmati dan bisa lebih menghargai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua seperti itu. Nah, barangkali ini yang saya bisa sampaikan terkait dengan perasaan teman-teman terkena penyakit ginjal ataupun penyakit serius lainnya. Itu hanyalah sebuah ilusi, itu hanyalah sebuah sensasi, dan saya yakin itu tidak akan terjadi apa-apa. Yakin dan percaya. Kehidupan seseorang itu sudah ditentukan kapan lahir dan kapan meninggalnya. Jadi jangan terlalu jauh berpikir tentang kematian, tentang penyakit yang lebih parah, karena itu hanya akan mengganggu aktivitas hari-hari teman-teman. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.